Foodies, pernah dengar yang namanya sayur babanci nggak? Kalau belum pernah dengar, nggak usah malu nih. Nggak perlu thanksin, namanya juga makanan langka. Pastinya udah jarang beredar dong ya. Yuk kita oprek bareng ya. Kayak apa sih penampakannya? Halo Foodies, masih dimakan receh nih, tahan-tahan dulu ya. Masih banyak godaan yang mau kita sajikan buat kalian semua. Tuh, ada menu spesial namanya babanci. Ini menu khas dari Betawi. Baru denger kan menunya kayak gini? Lihat, hampir mirip gulai. Tapi pengen tahu kan proses pembuatannya kayak gimana? Makanya kita intip dulu dapurnya. Yuk! Yuhu, daripada pusing mikirin sejarahnya sayur babanci, mending kita lihat dulu aja cara bikinnya. Ntar juga ketahuan sambil kita tanya-tanya juru masaknya, ya kan? Selain namanya yang unik, bahan-bahannya juga nggak biasa nih Foodies. Kalau dihitung-hitung jumlahnya ada sekitar 21 jenis bahan, bumbu, dan rempah. Bahkan beberapa di antaranya sudah tergolong rempah yang langka. Botor. Ya. Kayak kacang ijo yang warnanya hitam. Terus kayu angin. kayu angin. Iya. Ini kayak akar ya Foodies ya? Betul, kayak akar. Kayu angin ini sebenarnya adalah benalu. Eits, tapi jangan asal benalu diambil ya, terus main masak aja. Soalnya nggak semua jenis benalu bisa dimasak atau dimakan. Selain itu, ada kedaung yang bentuknya hampir serupa dengan biji labu. Yap, memang kedaung ini adalah rempah biji-bijian dengan kulit berwarna hitam dan isinya berwarna hijau. Spesialnya lagi ini temu mangga. Ini apa namanya? Temu mangga. Oh. Ini seperti jahe. Dari bentuknya mirip jahe, mirip lengkuas, Betul. kunyit. Iya. Kenapa disebut temu mangga? Nah, mungkin karena rasanya seperti mangga muda. Seperti mangga. Sebenarnya temu mangga ini juga kerap disebut kunyit putih atau temu bayangan. Tapi dari aromanya mangga banget. Ya nggak heran sih disebut temu mangga. Babancian yang susah dicari bumbu-bumbunya. Bahan-bahannya yang Bahannya unik banget unik. di zaman sekarang ini kayaknya susah dapetinnya ya. Betul. Mungkin harus ke hutan atau ke pelosok-pelosok buat dapetinnya. Lanjut, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, terus daging yang sudah direbus. Lanjut kita tambahkan juga air kelapa. Unik kan Foodies, jarang-jarang masakan pakai air kelapa. Biasanya kan air putih ya. Lanjut kita masukkan santan, salam, daun jeruk, kapulaga, serai, dan kayu manis. Terakhir, masukin juga sangrai kelapa. Intinya sebenarnya masakan ini dibuat orang-orang Betawi dulu untuk Lebaran dengan ketupat, penyajiannya. Makanya berkuah seperti Betul. opor, gulai dan sebagainya Betul. karena untuk temennya si ketupat ya. Betul. Sayang banget ya Foodies, sekarang jarang ada masyarakat yang memasak babanci ini saat hari raya. Padahal makanan seperti ini adalah warisan Nusantara yang seharusnya bisa dilestarikan dan jangan sampai punah ya. Sepakat? Kelapa muda dimasukin ke sini. Betul. Foodies biasanya kita nemu kelapa muda ini barengan sama es jeruk gitu ya. Iya. Disantap bareng, ini dimakan. Dimasukkan juga kelapa muda. Ini dimasak ya, masukkan semuanya. Masukkan aja semua. Aduh. Lanjut masukkan kentang dan wortel. Oke, sayur babancinya udah mateng. Siapa yang udah gak sabar pengen tahu rasanya? Sama Foodies. Put langsung ya dimakan Put, oke? Tuh Foodies di rumah juga udah pada nungguin. Pengen tahu rasanya babanci itu bahannya beragam kayak apa sih? Mumpung masih anget, kita coba dulu. Lihat kelapanya banyak banget. Terus dagingnya juga ada nih Foodies. Terus nih kayak serat-serat. Ini kelapanya tadi yang disangrai. Wortelnya ada, kentangnya ada, udah lengkap semua. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, udah pada tahu belum kenapa disebut sayur babanci? Nah, soalnya nih tanpa identitas dan gak jelas jenisnya gitu Foodies. Jadi disebut gulai? Bukan. Kari juga bukan. Sop apalagi udah jelas bukan ya Foodies. Padahal bahan-bahan yang digunakan banyak banget. Ada yang hampir menyerupai sop tapi kuah seperti gulai. Tapi kok dikasih kelapa muda juga dan kuah kelapa. Ayo, bingung kan? Gak cuma Foodies nih yang bingung. Tuh, yang makan juga ikutan bingung. Jadi bingung Foodies. Bener, ini tuh
sayur apa sih sebenarnya gitu ya, karena pas dicobain emang rasanya itu hampir mirip kayak gulai, tapi ada aftertaste-nya gitu, kayak ada rasa sedikit-sedikit aroma yang beda. Kayaknya ini dari kuah kelapanya tadi, karena nggak pakai air putih kan, pakainya air kelapa pas diseruput kuahnya gitu. Ada kayak kelapa serundengnya tadi itu langsung masuk di mulut, terus berasa banget serundengnya, aromanya itu kenceng banget. Secara keseluruhan sih rasanya mantep banget. Bener dah nyak babe encing, kagak tipu-tipu dah, ini enaknya kagak pakai bohong. Jujur, aku baru pertama kali nyobain kelapa muda ada di sayuran. Kelapa muda dimakan buat jadi temennya nasi. Dan ternyata cocok juga foodies. Dia kayak jatuhnya bukan kelapa muda yang ada di sirup-sirup biasanya ya. Nggak sepekat kalau ada di sirup-sirup ya. Ini sih namanya benar-benar merasakan sensasi makan sayur yang beda banget foodies. Gimana enggak disebut sayur tapi nggak ada sayurannya. Justru rasanya kaya banget karena isian yang beragam dan campuran bahan kuahnya juga nggak kalah beragam. Ini udah dicampur sama kuahnya, udah ada rempah-rempahnya, jadi rasa kelapanya itu lebih ngeblend ke sayurannya ini foodies. Tapi bener deh, ternyata si sangrainya ini jadi kunci utamanya. Jadi tiap kita ngambil 1 sendok itu ada sensasi si kelapa-kelapa sangrainya itu yang bikin lebih menarik lagi, lebih lazis lagi foodies. Jadi simpelnya kuahnya tuh sangat mendekati dengan rasa kuah gulai tapi dengan tambahan aroma dan cita rasa kelapa di dalamnya. Siapa sangka ya, kuah gulai sama kelapa serundeng dan kelapa muda ternyata cocok juga rasanya di lidah foodies. Jadi kuahnya ini gurih seger, tapi segernya itu bukan kayak kalau ditambah jeruk nipis dan sebagainya ya. Ini benar-benar seger bawaan, dan ketika dicampur sama nasi itu jadi ngeblend banget, enak banget, gurihnya jadi pas banget. Rempah-rempah yang langka tadi itu ternyata berkontribusi besar terhadap rasanya. Begitu dicampur dengan nasi, rasa kuahnya tetap dominan. Berasa banget gurihnya dan kaya akan rempah. Kita coba sama lauk yang lain ya. Next, jambal kecombrang. Dari penampilannya kayaknya pedes banget ya. Merahnya itu loh membara banget foodies. Jambalnya enak banget. Aroma kecombrangnya juga pas, nggak terlalu menusuk banget tapi nggak terlalu kurang juga. Terus ternyata lumayan pedas tapi masih masuk. Jadi cocok-cocok aja nih buat kalian yang tingkat kepedasannya masih di level-level di bawah gitu, di level 1 doang. Eits, tapi buat yang suka pedas dan ngerasa masih kurang pedas, tenang, ada sambal tambahannya juga kok. Minum dulu foodies, karena ini bukan sembarang minuman, namanya Cascara Lemon. Ini dari kulit kopi yang diolah jadi minuman foodies. Seger banget. Dia cenderung lebih kecut, sama ada aroma lemonnya. Gak ada bau-bau kopinya sama sekali foodies. Dari warnanya juga tuh lebih banyak ke warna-warna lemonnya. Nah, sebagai penutup ada cuci mulut tradisional nih, wajib. Si hijau berbahan dasar kelapa yang lazis foodies. Nggak kaleng-kaleng nih foodies nih kelapanya. Berasa banget begitu masuk ke mulut, tapi nggak ada aroma kelapanya, dia cuma sensasi rasanya aja dan manis banget sih, kayak saya. Habis ini dulu ya. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.